Kurikulum Merdeka menjembatani guru dalam berinovasi dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajarnya demi terwujudnya Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Perkenalkan, nama saya Ivan Julianto, guru kelas 5 SD Negeri Sepande, Kabupaten Sidoarjo. Guru yang baik adalah guru yang terus belajar, banyak tanya, banyak mencoba, dan banyak berkarya, seperti yang dikatakan oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim. Di sini saya memaparkan praktik baik Si Semar menjembatani learning loss murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Si Semar akronim dari Siang Semangat Belajar. Si Semar merupakan program kelas dan juga strategi mengejar ketertinggalan belajar murid akibat tidak masuk sekolah. Pak Ivan ingin tahu pengetahuanmu, apa nama lambang negara kita, anak? Oh iya, ada nggak? Apa? Betul. 100 itu. Erlangga. Selama ini, learning loss di Indonesia dalam konsepnya hanya dipahami sebagai bentuk penurunan daya kemampuan murid akibat adanya pandemi COVID-19. Padahal, learning loss sendiri sebenarnya dapat terjadi karena murid tidak masuk sekolah karena alasan tertentu, seperti alfa, izin, atau sakit. Felicia? Ania? Ibra? Afla? Saya menyadari akan pentingnya memperhatikan learning loss murid melalui Si Semar, Siang Semangat Belajar. Mengapa penting? Karena murid dapat mengejar ketertinggalan belajarnya, memberikan hak atau kesempatan yang sama dengan murid yang masuk sekolah tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, meningkatkan pemahaman konsep sesuai kebutuhan belajarnya, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya hasil belajar mereka dan terwujudnya kesejahteraan psikologis murid. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah bersama guru senior membahas terkait program. Mereka memberi komentar yang positif terkait program tersebut karena bertujuan untuk mengejar ketertinggalan belajar murid yang tidak masuk sekolah. Tantangannya terletak pada terbatasnya waktu dan dukungan murid maupun orang tua murid. Mereka keberatan karena waktu siang hari digunakan untuk mengikuti bimbel dan kegiatan mengaji. Dukungan orang tua murid merupakan faktor pendukung kesuksesan program. Di sini peran guru diuji. Diperlukan komunikasi dengan orang tua murid melalui kegiatan sosialisasi program. Dengan kegiatan ini, mereka memahami tujuannya, tak lain untuk mengejar ketertinggalan belajar anaknya akibat tidak masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana dengan anak-anak yang mengikuti bimbel atau mengaji jika program ini dilaksanakan di siang hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan lainnya, rendahnya kesejahteraan psikologis murid. Mereka merasa jenuh dan capek karena mereka sudah belajar di kelas mulai dari pagi hingga siang hari. Saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional agar mereka mampu mengelola emosi diri dan merasa nyaman, bahagia, dan memiliki kesadaran penuh saat belajar. Setelah mengetahui perasaan anak, Pak Ivan akan mengajak kalian menyadari nafas kalian melalui teknik stop, ya, dengan cara ditunjukkan Pak Ivan dulu ya, dengan menghembuskan nafas masuk dan mengeluarkan nafas sebanyak 3 kali. Tahu anak? Nah, coba 1, 2, 3, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Saya menerapkan pembelajaran berpusat pada murid dengan mengelompokkan murid sesuai gaya belajarnya, meliputi visual, auditori, dan kinestetik yang sudah diidentifikasi sebelumnya.
Saya memberikan permasalahan dengan membagikan LKPD sesuai gaya belajarnya, berkaitan dengan hubungan antar sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengumpulan data, kelompok visual menggali informasi menggunakan media perisai Pancasila dipadu dengan kartu digital. Kelompok auditori dengan mendengarkan video menggunakan handphone mereka, dan kelompok kinestetik dengan mengobservasi perilaku di lingkungan sekolah secara langsung dan juga mencari penerapan nilai-nilai Pancasila pada kartu digital yang diletakkan di sekitar lingkungan sekolah seperti superhero Pancasila. Setelah murid mengumpulkan informasi, guru membimbing murid dalam setiap kelompok untuk menyelesaikan tugas menggunakan berbagai media sesuai gaya belajarnya. Pada kegiatan diskusi, kelompok visual membuat sebuah komik penerapan salah satu sila Pancasila. Kelompok auditori membuat sebuah puisi bertema hubungan antar sila Pancasila, dan kelompok kinestetik membuat sebuah dialog bermain peran salah satu sila dalam penerapan Pancasila. Fase berikutnya, setiap kelompok menyajikan hasil tugasnya. Kelompok visual menjelaskan komik yang sudah dibuatnya. Kelompok auditori membacakan puisi yang dinyanyikan dan diekspresikan bersama kelompoknya. Dan kelompok kinestetik menjelaskan kegiatan bermain peran yang dilakukan bersama kelompoknya. Setelah kegiatan presentasi, murid saling menanggapi hasil presentasi temannya dan memberikan masukan yang sifatnya membangun. Kasian sekali, Bui. Kegiatan apa yang kamu perankan? Setelah diterapkan program Si Semar, terbukti efektif mengejar learning loss murid. Hal ini terbukti dari murid mampu memahami konsep setelah dipenuhi kebutuhan belajarnya, yang dilihat dari hasil asesmen formatif yang sudah diberikan kepada murid menunjukkan bahwa hasil belajar murid mengalami peningkatan yang signifikan dibanding sebelum diberikan tindakan. Selain itu, program ini memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan psikologis murid. Terlihat dari mereka merasa senang dan bahagia saat belajar, merasa dihargai dan didukung saat belajar kelompok, merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya yang sudah ditinggalkan akibat tidak masuk sekolah, dan mereka mampu mengolah emosi dan aktif saat belajar. Hal baik yang saya dapat dari program ini, saya mampu memahami materi yang sudah saya tinggalkan saat tidak masuk sekolah, sehingga nilai saya menjadi sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi program yang diberikan oleh Pak Ivan mengadakan program Si Semar karena anak-anak dapat mengejar ketertinggalan belajarnya saat tidak masuk sekolah. Program yang dibuat Pak Ivan sangat menginspirasi saya karena dapat mengejar ketertinggalan belajar murid akibat tidak masuk sekolah.